Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini sebelum kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang respirasi aerob yang sudah kita catat kemarin. Sebelum ini, minggu kemarin kita sudah melihat video tentang respirasi aerob dan anak-anak sekalian sudah membuat kesimpulannya ya kira-kira seperti ini. Walaupun masih banyak yang belum mengumpulkan, masih adalah beberapa ya, Ibu harap nanti akan dikumpulkan kembali. Nah, Ibu hanya menjelaskan sedikit tentang respirasi aerob ya, walaupun sebenarnya sudah sangat jelas di sini bahwa respirasi aerob itu memiliki 3 tahapan, yaitu glikolisis, DO, glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Respirasi aerob itu hanya memiliki 3 tahapan. Namun sebelum masuk ke siklus Krebs, ada yang disebut dengan reaksi antara yang disebut dengan DO atau dekarboksilasi oksidatif. Nah, di dalam rangkuman kita sudah bisa dilihat bahwa tahapan yang pertama glikolisis itu dia terjadi di sitoplasma dan bahan yang digunakan adalah glukosa dan hasilnya adalah 2 ATP, 2 asam pirofat, dan 2 NADH. Kemudian sebelum masuk ke siklus Krebs, maka 2 asam pirofat ini diubah dulu menjadi 2 asetil-CoA. Maka reaksinya disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. Ini sudah terjadi di matriks mitokondria. Dan bahan yang digunakan adalah asam pirofat, 2 asam pirofat yang dari glikolisis. Dan hasilnya adalah 2 asetil-CoA, 2 CO2, 2 NADH. Nah, kemudian masuk ke tahapan yang kedua, yaitu siklus Krebs. Masih terjadi di dalam matriks mitokondria. Yang digunakan adalah 2 asetil-CoA. Hasilnya adalah 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Nah, kemudian tahapan yang terakhir adalah transport elektron. Transport elektron ini sudah terjadi di dalam kristal, yaitu dalam mitokondria. Kemudian bahan yang digunakan adalah 10 NADH, 2 FADH. 10 NADH ini didapatkan dari hasil glikolisis DO dan siklus Krebs. Kita bisa lihat di dalam glikolisis terdapat 2 NADH, DO 2 NADH, dan siklus Krebs ada 6 NADH. Maka jumlahnya ada 10. 2 tambah 2 tambah 6 itu ada 10 NADH. Kemudian 2 FADH itu didapatkan dari hasil siklus Krebs, yaitu 2 FADH2. Maka bahan yang digunakan di transport elektron adalah hasil dari tahapan yang berikutnya, tahapan sebelumnya. Karena NADH dengan FADH ini memiliki energi tersimpan. Maka 10 NADH dan 2 NADH ini akan menghasilkan 34 ATP. Bagaimana caranya? Kita akan lihat bahwa 10 NADH ini akan menghasilkan 30 ATP. Karena 1 NADH itu menghasilkan 3 ATP. Maka kalau 10 berarti 3 kali 10, maka 30 lah hasilnya. Kemudian kalau FADH itu menghasilkan 1 FADH itu menghasilkan 2 ATP. Maka 2 FADH itu menghasilkan 4 ATP. Maka hasilnya adalah 34 ATP. Maka hasil respirasi aerob
Dalam respirasi aerob dihasilkan 38 ATP, yaitu 34 ditambah 2 ditambah 2, maka hasilnya adalah 38. Namun karena NADH yang di glikolisis ini terjadi di sitoplasma, maka NADH ini harus bergerak menuju krista dari mitokondria. Nah, untuk berpindah dari sitoplasma ke krista, dia menggunakan energi yaitu 2 ATP. Maka jumlah akhirnya adalah 36 karena tadi terpakai 2 ATP. Ya, kalau di masa sekarang bisa dianggap seperti ongkir. Jadi dia mempunyai ongkir 2 ATP sehingga sisanya adalah 36. Kalau yang dihasilkan 38, tapi karena ada ongkir tadi, maka sisanya adalah 36. Itulah respirasi aerob. Ingat, respirasi aerob adalah bertujuan untuk menghasilkan energi yang bisa kita gunakan. Demikian penjelasannya sedikit tentang respirasi aerob. Mudah-mudahan anak-anak sekalian sudah bisa mengerti, dan kalau ada yang belum dimengerti silakan ditanyakan ke ibu. Selamat siang.